Bagaimana memahami hadis yang mengatakan tidak masuk surga tanpa hisab seseorang yang meminta diruqyah? Apakah termasuk ruqyah syariah? Karena saya pernah ingin diruqyah tapi tidak jadi karena diberitahu hadis tersebut. Allahu a'lam. Ini sudah berulang kali sebenarnya saya luruskan teman-teman sekalian tanpa mengurangi penghormatan saya kepada para asatidzah atau duat yang telah menyampaikan kalau yang dimaksud adalah termasuk ruqyah syariah, gitu kan? Teman-teman sekalian, saya ulangi kembali hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak ya, ahli sunan juga, kalau saya tidak salah diriwayatkan Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, akan masuk surga dari umatku 70.000 tanpa hisab. Perhatikan cirinya Nabi sebutkan. Yang pertama, tidak bertatayur. Tahu apa tatayur? Gantung nasib dengan benda. Pernah saya jelasin, tangan kanannya gatal mau keluarin duit, tangan kiri kanan mau dapat duit. Ini dusta tatayur, nggak ada. Matanya kedap-kedip, alisnya kedap-kedip, ini mau dapat inilah, mau inilah, semua khurafat. Hari Selasa itu adalah hari sial lah, apalah macam-macam. Kalau rumah kayak feng shui orang-orang non-muslim itu kalau ada kayu menghadap begini nanti akan jadi musibah kalau tidak ada cahaya di sini, macam-macam. Ini semua tatayur, nggak boleh menggantungkan nasib sama benda. Ini larangan bukan? Larangan atau perintah ini? Larangan. Baik. Yang kedua, sabda Nabi SAW, setelah tidak tatayur, tidak bertato. Larangan atau perintah ini? Larangan. Berarti ada larangan ya. Yang ketiga, maksudnya ini perbuatan yang haram nih. Yang ketiga, tidak minta ruqyah. Sekarang bagaimana memahami tidak minta ruqyah ini dengan dalil-dalil jelas sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Imam Malik, semuanya tentang masalah dalil-dalil ayat ruqyah. Hadis-hadis ruqyah ya. Seperti Jibril pernah membaca kepada Nabi SAW, Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syarrin yu'dhik, wallahu yashfik. Semoga Allah, aku meruqyahmu, ya semoga Allah menyembuhkanmu, gitu kan? Itu bahasa dibahasakan. Nabi SAW pernah kena sihir dalam hadis Bukhari oleh Lubab ibn A'sam. Lubab ibn A'sam, orang Yahudi dari suku Za'far, yang mengambil sisir Nabi SAW dan rambutnya kemudian ya disihir, dimantrain. Lalu Nabi SAW ruqyah, membaca ayat-ayat ruqyah, memerintahkan para sahabat melakukannya. Pernah Nabi SAW mengambil pelapa kurma lalu menepukkan ke badan seorang sahabat yang merasa terganggu oleh syaitan sambil mengatakan ukhruj ya aduwallah, keluarlah wahai musuh Allah. Itu pernah ada riwayat banyak. Gimana mempertemukan antara perintah agama ruqyah, pengobatan nabawiyah, dengan hadis yang mengatakan ruqyah tadi ini dilarang. Teman-teman ulama hadis menjelaskan, sebagian, tidak semua tentunya, mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ruqyah dalam hadis yang pertama 70.000 itu adalah secara etimologi, secara bahasa. Karena selalu dalam buku-buku fikih kita ada namanya lugatan wa istilahan, lugah, bahasa dan istilah, gitu ya. Selalu misalnya kalau kita baca buku fikih tentang sholat, pasti sholat itu dijelaskan dulu. Sholat secara bahasa apa sih? Doa. Secara istilah apa? Gerakan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Kan ada penjelasan. Nah yang jadi tolak ukur adalah yang dilihat di sini bahasa atau istilahnya, dilihat diposisikan di situ. Ruqyah di sini teman-teman, kalau secara bahasa letter raka itu artinya meniupkan bacaan. Ya. Jadi mantranya dukun juga itu namanya ruqyah. Mantranya dukun ruqyah juga itu. Karena dia meniupkan bacaan. Makanya untuk membedakannya namanya ruqyah syariah. Bacaan yang ditiupkan yang syar'i. Ada hadis lain bunyinya begini. Ar-ruqa wat-tama'ila wat-tama'ima wat-tiwala syirkun. Ar-ruqa jamak daripada ruqyah. Ruqyah tiwala, gitu kan? Atau tamimah yang digantung-gantung kalung dan juga yang digantungkan pada hewan untuk supaya selamat hewan itu atau yang dikalungkan kepada anak kecil adalah syirik. Perhatikan di sini ruqyah, ya, kalung yang digantungkan pada orang, yang digantungkan pada hewan atau kendaraan adalah syirik. Berarti ruqyah syirik nih kalau difahamin begitu. Benar gak? Tapi ternyata di sini kata ulama bukan itu, ini ruqyah secara bahasa, artinya mantra yang dimantrain oleh orang-orang, ya itu berarti orang-orang yang bukan orang beriman, bukan doa-doa yang dianjurkan, maka berarti itu adalah perbuatan syirik, Jadi sini secara etimologi teman-teman sekalian, bukan secara istilah, gitu kan? Karena kalau kita tarik, oh ternyata orang yang minta ruqyah tidak akan masuk surga. Tapi bagaimana dengan orang yang sakit? Orang yang sakit gimana caranya? Kata Nabi SAW, tadawaw ya ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Bagaimana kita memahami hadis ini? Orang sudah sakit baru tidak mau. Ada seseorang teman saya,
juga sering berkonsultasi masalah agama, beliau peruqyah. Lalu ditanya, Ustaz, saya pernah hadapin satu orang pasien, ini orang sudah 15 tahun kena sihir, setengah mati, setiap hari ketindihan, setiap hari mimpi buruk, ribut terus dengan istrinya, tapi dia nggak pernah mau ruqyah, udah 15 tahun. Kemudian dia datang kepada saya, konsultasi, saya rasa begini, saya rasa begini. Terus tidak sengaja teman saya ini bilang, Pak, kenapa nggak ruqyah? Dia bilang, saya tunggu kalimat itu Ustaz. Saya ditawarin ruqyah, supaya saya mau ruqyah. Kalau saya minta, saya takut kena hadis tadi. Gitu kan. 15 tahun sakit. Sama orang ke dokter, dia bilang apa? Dok, saya tunggu dokter nanya, mau berobat nggak? Gitu. Baru saya mau berobat, kalau enggak saya nggak mau bicara. Nggak bisa, jangan salah dalam pemahaman ini ya. Allahu a'lam, ini setahu saya. Sekali lagi, saya bukan menjatuhkan siapapun, bukan menyalahkan pendapat siapapun, tapi saya jelaskan apa yang saya fahamin. Ini menurut saya lebih adil, ya. Ini kata Allah SWT dalam Al-Quran jelas ya, fa'dilu. Kita harus disuruh adil, bijaksana dalam memahami masalah-masalah seperti ini. Karena kalau tidak akan bentrok dengan dalil-dalil ruqyah, banyak tuh. Dalil hadis-hadis tentang doa-doa ruqyah banyak sekali itu. Antum kalau baca buku kecil yang terbitan Pusaka Ibnu Umar, doa ruqyah yang 7.000 rupiah harganya, tebal, tipis, kecil, tapi banyak sekali dalamnya. Ayat-ayat Al-Quran yang pernah dibaca oleh Nabi SAW, dibaca oleh sahabat. Bahkan pernah sahabat mengobati kepala suku yang kena sengatan, ya, kalajengking dengan baca Al-Fatihah, gitu kan. Kemudian sahabat itu meminta agar diberikan balasan makanan. Maka keluarlah banyak pendapat ulama itu, boleh nggak peruqyah mendapatkan hasil balasan dan seterusnya lah. Tapi itu khilaf di antara ulama, gitu. Nggak boleh kita vonis ya. Allahu a'lam.